Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Sambil menunggu kawan-kawan yang lain, kita mulai saja. Narasumber kita malam ini Bu Sri Bebasari, Ratu Sampah, yang kalau kami sih mengenalnya Ibu Enci atau Mbak Enci. Gitu. Nah, memang Siap. saya nggak pernah hal yang nggak pernah bisa ngerti ini. Saya akan belajar dari Bu ini. Jadi prolog saya pun pembukaannya juga saya takut salah. Jadi saya tanpa pembukaan, pokoknya malam ini Bu Unci akan bicara mengenai sampah. Tapi karena sebetulnya yang mau dibicarakan itu banyak sekali karena pengalaman beliau, akumulasi pengalaman dan pengetahuan beliau selama 42 tahun katanya. Tentunya tidak mungkin disampaikan hanya dalam waktu 1 jam, apalagi setengah jam untuk presentasinya. Jadi Bu Enci, kita persilahkan untuk nanti menyampaikan mungkin sekitar 30 menit. Setelah itu nanti 30 menit teman-teman mau tanya, mau diskusi. Bu Enci, silahkan. Kalau Bu udah siap mau share screen, tolong diinfo, nanti saya share screen. Boleh. Ya, judulnya aja dulu. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Nadira, perkenalkan nama saya Sri Bebasari, dipanggilnya Enci. Nah, saya tuh dulu di BPPT tahun 80 sampai 2005. Jadi baru ya cuma 25 tahun lah dibandingkan yang lain kan lebih lama dari saya. Karena saya memang selesainya tuh standar ya, usia 56 Pak Wendy waktu itu. Jadi 17 tahun yang lalu saya sudah selesai dari BPPT. Jadi sekarang saya baru 73 ya, tapi rasanya masih 37 gitu. Jadi mantap. Ini saya harus umumin dulu ya 73, kalau enggak nanti ditaksir. Jadi yang namanya udah grandma, kalau saya ngedongeng harus didengerin gitu aja ya. Jadi saya memang di BPPT tahun 80 itu dapat tugas memimpin suatu kelompok studi, namanya studi pengolahan sampah. Nah, alhamdulillah saya ditempatkannya tuh di satu direktorat yang buat saya cukup menarik ya. Waktu kan itu namanya Direktorat Analisa Sistem, Pak Wendy ya. Yeah. Jadi ada bedanya sedikit dengan direktorat lain karena di situ ternyata saya tuh diberi pengalaman is not only engineering gitu kan. Jadi kita belajar menjadi sistem analis. Nah, pada saat saya memang mendapat tugas untuk mimpin studi pengelolaan sampah ini, sistem analisis ini sangat bermanfaat gitu karena ini sangat multidisiplin. Jadi bukan hanya bicara engineering atau teknologi. Jadi di situ saya diajarin bukan hanya jadi tukang insinyur gitu ya, tapi saya belajar jadi sistem analis dan alhamdulillah waktu direktur saya memang seorang ekonom, almarhum Pak Billy Yudono, Pak Koco, ingat kan Pak Billy ya. Nah, dia seorang ekonom dan dia juga pakar manajemen. Jadi saya memang ya itulah. Jadi saya ibaratnya di BPPT itu mendapat learning by doing gitu. Dan oleh karena itu setelah saya selesai justru saya tambah sibuk karena justru aplikasi. Jadi apa yang saya dapat di BPPT justru saya aplikasikan setelah saya selesai di BPPT gitu. Malah dulu menterinya cuma satu, setelah pensiun menterinya banyak, Pak Wendy. Dipanggil siapa aja saya bisa, nggak perlu izin Pak Wendy kan. Nggak perlu pakai izin sana izin sini, mau hari ini ke Cina besoknya ke Amerika juga nggak ada izin-izin gitu. Dan ternyata dan satu hal yang saya tidak bisa lupa, saya itu pernah ditugaskan oleh Pak Wardiman waktu itu ada program Indonesia Japan Scientific Forum. Waktu Pak Susawa, kalau masih ingat Pak Susawa ya. Dan saya dikirim ke Jepang sebulan setengah, itu 12 kota dari Sabang sampai Merauke-nya, dari Sapporo sampai Fukuoka.
setiap kota saya ketemu profesor, saya ketemu dinas kebersihan, saya ketemu wali kota gitu ya. Di situ saya betul-betul tidak lupa pada saat saya ketemu ngobrol dengan kepala dinas kebersihan Tokyo. Beliau tuh betul-betul udah senior, udah sepuh, itu yang memberi saya semangat bahwa menurut beliau bahwa pekerjaan meneliti persampahan itu suatu pekerjaan yang mulia. Dia bilang karena apa? Karena less than 1% people in the world. Jadi kurang dari 1% penduduk dunia yang benar-benar belajar tentang persampahan. Tetapi 100% people in the world produce the waste. Gitu. Jadi pokoknya jangan putus asa karena ini pekerjaan mulia dan bukan pekerjaan yang mudah gitu. Terus kenapa seperti itu? Terus dia cerita bahwa dia adalah seorang insinyur sipil yang sangat terkenal di Jepang karena dia bisa membuat kereta api 4 lantai di bawah tanah. Waktu itu tahun 84 lah ya, saya dikirim ke sana itu. Orang kan berpikir bikin kereta api di bawah tanah itu sesuatu banget gitu, sehingga dia sangat dikenal, terkenal gitu, karena orang pikir itu pasti susah gitu. Tapi tahu nggak Sri, dia bilang, sekarang begitu saya jadi kepala dinas kebersihan Tokyo, ternyata ini ribuan kali lebih susah daripada bikin kereta api di bawah tanah. Tapi saya happy, dia bilang. Saya sangat happy karena apa? Karena ini pekerjaan yang mulia dan kalau besok saya dipanggil Tuhan, dia bilang, saya ada jawaban bahwa saya itu di dunia berbuat sesuatu gitu loh. Jadi go ahead, dia bilang gitu. Jadi jangan putus asa karena terus terang saat itu dari sejak saya kerja tahun 80 orang anggap apa sih sampah, apa sampah, dan selalu masih ada pertanyaan, Cik, kamu masih ngurusin sampah? Cik, masih juga. Masih, saya bilang, selama orang masih hidup, semua orang masih makan, kita harus tetap belajar sampah ini. Pertanyaan itu aja sudah mengatakan, kok sekolah tinggi-tinggi ngurusin sampah. Jadi, nomor sekian lah gitu. Tapi teman yang dari Dinas Kebersihan Tokyo itu saya pegang banget gitu ya. Jadi, ya, akhirnya saya memang terus terang saya sangat mencintai pekerjaan ini. Jadi karena sangat mulia lah ibaratnya ngurusin kotoran orang banyak gitu kan. Dan ternyata benar tidak segampang bikin mesin. Karena ini mulai karena ini bukan hanya masalah teknologi gitu. Di sini mungkin saya akan coba beberapa pendekatan yang ingin saya sharing sebagai sistem analis ya. Judul pun mungkin dari judul pun ini ada sejarahnya. Kenapa judulnya bukan pengolahan sampah tetapi judulnya adalah kebersihan. Jadi judulnya kebersihan adalah investasi, sampahku tanggung jawabku. Kenapa saya ngambil judul ini? Karena ingin meluruskan seolah-olah ngurus sampah itu hanya bikin produk gitu. Ada bikin kompos lah, bikin waste to energy, atau bikin daur ulang. Padahal itu hanya bagian kecil dari solusi, yaitu dari aspek teknologi. Gitu. Sebetulnya masalah kebersihan lingkungan ini is not only engineering, is not only technology, tetapi ada 5 aspek yang penting, yaitu aspek nanti coba saya akan ini aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan baru teknologi gitu. Nah, masalah pendanaan. Jadi kemudian sebetulnya filosofinya apa sih? Gitu. Karena kita ini bukan mau bikin pabrik, justru di sini adalah industrinya adalah industri jasa, cleaning service. Industri jasa kebersihan sama dengan kayak keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Dan sampah itu tidak ujuk-ujuk jadi sumber daya atau bahan baku. Sampah adalah tanggung jawab. Jadi filosofinya bahwa di sini adalah kita justru
mengkaji industri jasa, bukan industri bikin produk. Jadi jasa apa? Cleaning service, jasa kebersihan dan jasa pengolahan limbah. Kenapa disebut kebersihan adalah investasi? Jadi bukan nilai ekonomi bukan karena jual listrik atau jual apa, itu mah sampingan. Yang dijual adalah kebersihan. Artinya kalau kota kita bersih, kalau kota kita aman, investor datang, turis datang, dan kebersihan itu investasi. Jadi kenapa orang nginep di Singapura? Karena salah satu investasi Singapura, padahal proyeknya di Jakarta gitu. Karena salah satu investasi Singapura adalah clean and green. Jadi kebersihan dan keamanan adalah. Nah, kenapa orang nginep di hotel bintang 5 meskipun mahal? Ya karena kebersihannya. Dan ternyata investasi kebersihan di bintang 5 itu sekitar 65%. Jadi bukan di tempat tidur, bukan di lobi, tetapi di toilet. Jadi gitu. Jadi kebersihan adalah investasi. Jadi bukan nilai ekonominya jual listrik dan lain-lain. Karena kita bukan mau bikin pabrik, kita mau bikin cleaning service, kayak mau bikin WC umum lah gitu. Jadi yang dijual tuh jasa cleaning service. Sekarang cleaning service gedung BRIN misalnya atau BPT. Kita bayar nggak, Pak Wendy waktu di gedung BPT kita bayar nggak cleaning service? Pakai APBN bayar. Bayar ya. Nah, terus kenapa bayar? Karena dia jual jasa kebersihan. Dia nyapu, dia bersih-bersih. Perkara dia bisa jualan kertas bekas, dia bisa mendaur ulang, bla bla bla. Itu mah bonus sampingan. Dengan gara-gara dia bisa jualan kertas bekas, terus kita anggap dia adalah pengusaha kertas gitu. Jadi ini yang kenapa judulnya seperti itu. Nah, mengenai pendekatannya ini, tadi saya sudah bilang, jadi tidak hanya teknologi gitu. Kenapa kita jalan di tempat ya karena selama ini justru lebih fokusnya di jenis teknologi. Kalau bisa sampah orang pasti nggak jauh-jauh bicaranya WTE, bicaranya kompos, daur ulang itu padahal hanya sebagian jenis teknologi yang bisa dipakai. Sementara kalau bicara sampah itu harusnya berdasarkan sistem atau holistik. Minimal ada 5 aspek yang harus kita kaji. Pertama adalah aspek peraturan atau aspek hukum, kedua aspek kelembagaannya, ketiga aspek pendanaan, aspek sosial budaya, dan aspek teknologi. Nah, karena judul kita hari ini IPTEK. IPTEK itu kan singkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita tidak bicara juga hanya teknologi, tetapi juga bicara ilmu pengetahuan. Nah, sementara ilmu pengetahuan itu kan bukan hanya engineering. Ada Pak Koco di sini. Ada ilmu hukum, sebentar, antropologi, ada sosiologi, ada komunikasi, psikologi. Nah, di pengolahan sampah ini terasa banget gitu. Karena di sini bukan pembangunan mesin, tetapi pembangunan manusia yang berkaitan dengan budaya, dengan pendidikan dan lain-lain. Dan ternyata pembangunan manusia itu jauh lebih kompleks daripada mendesain mesin. Terus terang saya udah ke Jerman lah, ke Jepang, disuruh praktek. Ini praktek, saya mendesain mesin apapun, udah ada ngerti lah, sebentar juga ngerti. Biasanya kayak bikin waste incineration plant. Oh, kalau 1000 ton per hari jadi 12 megawatt. Nah, 12 megawatt dipakai 7 megawatt sendiri, 5 megawatt dijual, tapi harganya sekian dolar. Terus iurannya sekian gitu. Jadi belajar itu tidak terlalu sulit. Tapi begitu kita bicara yang 4 aspek lain, peraturan, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, ini butuh waktu. Nah, saya pun akhirnya belajar juga pada saat saya di Jepang itu, ya si kepala dinas kebersihan Tokyo itu cerita, kenapa Jepang seperti itu, disiplin dan lain-lain. Tahu nggak Sri kenapa? Ternyata salah satunya adalah Undang-Undang Pengelolaan Sampah di Jepang itu udah 100 tahun lebih. Itu tahun 84. Dan undang-undangnya udah beranak pinak. Misalnya perda di setiap kota itu udah beda-beda. Misalnya kalau di Tokyo itu kita bayarnya melalui pajak. Kalau di kita Kyushu kita bayarnya melalui volume gitu. Jadi udah beranak pinak. Jadi
Kenapa bisa gitu? Ternyata karena sudah ada undang-undang. Nah, Indonesia tahun 84 belum ada undang-undang. Jadi akhirnya salah satu itu yang saya pelajari. Nah, akhirnya oleh karena itu pada tahun 2000 pada saat ada masalah Bantar Gebang di Bekasi dengan DKI di mana ada orang ketiban longsor TPA longsor, akhirnya kan jadi suatu polemik antara dua Pemda DKI dan Bekasi ya waktu itu, dan akhirnya kita rapat di DPR waktu itu. Nah, satu lagi yang mungkin saya rada ngaclok-ngaclok ya, kenapa sih sampai ada masalah seperti ini, dan ternyata memang masalah persampahan itu belum menjadi prioritas dalam pembangunan kita. Contohnya, jadi ibaratnya hampir semua perencanaan kota di Indonesia itu kayak bikin rumah nggak bikin WC, bikin kota nggak bikin TPA. Tapi bukan karena miskin, ruang tamunya sudah bintang 5. Contoh yang paling nyata ya DKI, ibu kota kita. Pada saat DKI dirancang, itu tidak ada di master plan-nya itu TPA, nggak ada. Jadi ibarat bikin rumah nggak bikin WC. Jadi hanya dibuang di lahan-lahan kosong, di mana lahan kosongnya itu buat jalan tol, buat ini. Begitu jalan tolnya mau dipakai ya diusir kan. Akhirnya WC kita, WC DKI itu di tetangga. Di Bekasi 45 km dari tengah kota. Jadi kayak gitu, bikin rumah nggak bikin WC, bikin kota nggak bikin TPA. Tapi ruang tamunya sudah bintang 5, WC-nya di kebun orang atau di sungai. Jadi ini sekali lagi adalah masalah budaya, masalah pendidikan, dan lain-lain. Jadi budaya kita tuh masih budaya pamer ruang tamu atau teras gitu. Padahal budaya seseorang itu justru bisa dilihat dari tempat sampahnya sama WC-nya. Gitu loh. Jadi orang yang modern itu biasanya WC-nya bagus. Tempat sampahnya bagus. Gitu. Kita tuh modern sepotong-sepotong mondar-mandir ke luar negeri. Ya, tapi nggak belajar itu gitu. Nah, itu kenapa sampai kita buang sampah di sampai Mas Iwan, tutup pintu tolong, Wan. Udah background. Nah, kenapa kita jadi akhirnya buang sampah di Bekasi ya, salah satunya tuh karena gitu perencanaan kota di Indonesia seperti itu ya. Jakarta sendiri contoh seperti itu, dan hampir semua kota di Indonesia seperti itu. Bandung pun nggak punya, hanya Bandung buangnya ke Cimahi, sekarang mau buang ke Garut. Ada kota, ada kabupaten. Ini yang jadi dari awalnya dari perencanaan kota kita yang memang tidak menjadi prioritas gitu. Kenapa? Karena ini juga ada budaya kita pada saat kita di desa. Memang kita nggak pernah serius serius mengeluarkan dana dan lain untuk sampah. Karena pada saat kita di desa, rumah masih jarang-jarang, terus jenis sampahnya juga masih sampah yang udah terurai gitu. Ya kita kubur di kebun, terus WC pun kita nggak punya, tapi di sungai. Nah saat itu memang penguraian self purification, penguraian secara alam ya masih bisa menampung. Misalnya kita pup di sini, terus ke sungai, akhirnya di desa lain udah jauh tuh udah terurai gitu. Jadi memang tidak pernah terpikirkan bahwa ini harus suatu sistem gitu loh. Dan begitu dia ke kota, ya budaya desa ini masih dibawa gitu. Meskipun rumahnya bagus, tapi WC-nya di WC-nya di sungai gitu. Begitu ke kota, orang kota ini jadi perencana, jadi wali kota, jadi gubernur, ya seperti itulah jadinya. Jadi badannya aja yang di kota, tapi budaya cara berpikirnya masih di desa, dan itu sampai hari ini bukan suatu yang mudah gitu untuk merubah itu gitu. Jadi saya bilang ini modern sepotong gitu. Ya contohlah kota yang modern itu biasanya truk sampahnya cantik, TPA-nya cantik. Rumah yang modern itu yang WC-nya cantik.
tempat sampahnya cantik, bukan hanya ruang tamu aja. Nah, kalau kita lihat di perencanaan kota, yang saya perjuangkan selama ini bagaimana supaya kebersihan ini sejajar dengan lain, dengan keamanan, dengan kesehatan, air minum, listrik, dan lain-lain. Karena apa? Contohnya, soalnya uang untuk yang lain ada. Misalnya tadi ruang tamunya bintang 5 berapa ratus juta, tapi WC-nya di kebun orang gitu kan, atau WC cubluk. Jadi sama sekali bukan karena miskin, tetapi ya cara berpikirnya aja belum modern. Kalau saya mau galak mah bilang aja masih norak gitu kan. Nah, kota pun demikian. Airport kita sudah bintang 5. Airport itu kan ibarat ruang tamu ya. Dan udah internasional lah. 20 triliun gitu. Terus hotel udah bintang 5, mall bintang 5, jalan tol juga udah bintang 5. Begitu kita lihat TPA, boro-boro bintang 5, bintang 1 pun nggak ada. Untuk airport bisa 20 triliun, TPA 1 triliun pun nggak ada gitu. Padahal kalau kita bicara di rumah pun, tekan ngomah dibuka apa nih? Ngezoom meneh. Waduh. Bocor, Mbak. Siapa ini? Bu Suryanti. Oke, saya matikan. Silakan, Bu. Nah, jadi sebetulnya sekarang saya mau tanya Pak Wendy, kalau bikin rumah, mana yang lebih mahal? Biaya WC atau biaya ruang tamu? Biaya WC, orang saya nggak punya ruang tamu. Nah, itu berarti modern itu, udah 100. Nah, udah dapat buku 1. Tapi masih ada yang jawab seolah-olah ruang tamu lebih mahal gitu. Nah, di kota juga seperti airport bisa 20 triliun, masa TPA 1 triliun pun nggak ada. Jadi TPA di Indonesia itu hampir semua dalam keadaan stadium 5 dan dalam keadaan sebetulnya harusnya masuk ICU. Karena hampir semua TPA di Indonesia itu masih primitif. Namanya open dumping, no treatment. Gitu loh. Kalah sama kucing. Kucing aja kalau buang kotoran dicium, ditutup gitu. Coba lihat truk sampah kita, gedek. Dan lihat nggak truk sampah kita tuh apa? Sebagian truk sampah pun bukan truk sampah. Kita malu. Namanya ibu kota aja truk sampahnya masih netes-netes. Kenapa coba? Karena memang itu bukan truk sampah, itu truk pasir. Terbuka. Gitu loh. Ya, truk sampah kan mahal lah. Memang kebersihan tuh investasi gitu kan. Kalau orang modern di kota modern kan truk sampahnya cantik-cantik, tertutup gitu kan. Kalau masuk ke TPA ditimbang, keluar dicuci, pencuciannya juga yang modern begitu. Jadi terus terang kita masih primitif dalam hal pengelolaan sampah ini. Dan kalau kita lihat tadi pendanaan, ternyata APBD-nya itu masih 0, di bawah 1%. Padahal World Bank pernah ngitung yang enak tuh kira-kira 20% sama dengan pendidikan. Wow. Nah, tapi ada juga yang mungkin 5-7%. Nah, tapi saya sebetulnya sih nggak ngelihat persen, tetapi melihat kalau kita bicara pendanaan, kita bicara unit cost. Dolar per ton. Itu ada di paper saya, nanti tinggal dibaca karena juga dari Permendagri nomor 7 2021. Contoh misalnya untuk TPA. Untuk TPA yang benar tuh namanya sanitary landfill. Itu operasionalnya aja sekitar yang sedang gitulah, antara ya 20-30 dolar per ton. Jadi sekitar 400-500 ribu lah per ton. Sekarang rata-rata TPA kita cuma 20.000, 30.000, boro-boro 20 dolar. Ya jelaslah dapatnya WC cubluk gitu. Ini yang kita sedang perjuangkan supaya di APBD-nya menjadi prioritas gitu. Jadi masih banyak perjuangannya, masih panjang lah. Nah sekarang ada juga kayak ada komplikasi ya. Karena di negara maju itu sudah memperkenalkan circular economy dan lain-lain di mana sampah bisa diolah. Ini kacau. Kita linear ekonomi aja belum beres, udah ngomong bisa. Padahal itu ada evolusi. Jadi kita nggak bisa ujuk-ujuk bicara circular economy kalau linear ekonominya sendiri juga masih belum benar gitu. Jadi ya kumpul angkut buang masih tetap bisa. Yang penting tidak ke laut. Karena
ke TPA itu tetap halal sesuai undang-undang karena TPA didesain untuk sampah. Yang tidak halal itu ke sungai atau ke laut. Dan kalau sampah kita sudah ke laut, menurut saya ini sudah udah kecelakaan besar dan udah kriminal sebetulnya. Dan makanya sekarang kita kena hukum internasional karena ikan mati dan lain-lain. Tapi sebelum ikan mati, sebetulnya tahun 2005 ada 157 orang meninggal di TPA Leuwi Gajah gara-gara TPA longsor. Jadi udah ratusan orang juga meninggal dan ada ikan-ikan juga udah mati. Nah sekarang yang kita ingin perjuangkan, berani nggak pemerintah mengatakan ini sudah darurat sampah? Karena menurut saya ini sebetulnya udah stadium 5 semua. Udah masuk ICU, tetapi penanganannya masih kayak sakit pilek. Masih rapat BPJS. Padahal hampir semua sebentar lagi pasti longsor, pasti meledak. Contoh TPA Bantar Gebang tingginya udah 50 meter. Oh. Dan itu kemiringannya sudah 45 derajat, harusnya kan 30. Hampir semua seperti itu tapi orang nggak sadar gitu. Yang sadar tuh hanya sedikit gitu. Kita sedang berjuang supaya ini juga nanti masuk seperti kayak darurat penanganan COVID gitu harusnya. Sebenarnya Presiden sudah mengatakan darurat sampah 2015. Oleh karena itu ada beberapa perpres yang dikeluarkan gitu. Tetapi pada pelaksanaannya belum darurat. Padahal sebetulnya udah masuk ambulans tapi masih tetap berhenti di lampu merah gitu. Jadi dan ini masalah koordinasi tadi, masalah kelembagaan juga kita harus lebih jelas siapa regulator, siapa operator, dan berapa menteri. Nah belajar lagi waktu saya di Jepang, ternyata pada saat mereka menyusun undang-undang itu tidak kurang dari 16 kementerian. Saya pikir kok banyak banget Pak gitu. Iyalah, polisi menterinya sendiri, hukum menterinya sendiri, industri menterinya sendiri. Nah akhirnya kita bikin Jaksranas, kebijakan strategi nasional. Ternyata ada 32 kementerian sampai Kementerian Agama pun saya masukin. Jadi, nah kebetulan saya setelah selesai dari BPPT itu kan saya memang ditarik oleh World Bank Office Jakarta untuk menyelesaikan proyek yang memang ada yang mandek. Terus kemudian saya dari Direktur Eksekutif dan Mitra Lingkungan dan saya juga di Menteri KLHK di PU menjadi masuk beberapa tim lah gitu Pak Wendy gitu. Jadi dan juga saya jadi masih anggota Dewan Pertimbangan Adipura juga dan lain-lain. Jadi pada saat penyusunan perpres, penyusunan undang-undang dan lain-lain itu alhamdulillah kita sebagai salah satu yang memang terlibat di situ, di mana organisasi saya INSWA, Indonesia Solid Waste Association, organisasi non-profit, yang kebetulan kami sudah menjadi anggota internasional ISWA, International Solid Waste Association, ada 100 negara. Ini juga kemarin kita baru kongres di Singapura, tahun depan di Oman dan lain. Itu jadi akhirnya masuk seperti itu, tapi juga itu ternyata tidak terlalu mudah dan butuh waktu. Nah, kemarin pada saat saya juga bikin diskusi dengan expert dari beberapa negara di Eropa dan lain-lain, memang evolusinya tuh sekitar 80-100 tahun. Singapura pun butuh 40 tahun dari mulai mereka meludah sembarangan sampai seperti ini. Pejabat Singapura mengatakan kepada saya, Bu, Singapura aja belum budaya, baru law enforcement. Buktinya orang Singapura kalau ke Batam juga suka jorok, ke Jakarta juga jorok gitu kan. Jadi tapi yang sudah budaya adalah salah satunya Jepang. Orang Jepang tuh kalau kemana-mana misalnya permen segala udah masuk ke sini. Di sini kesimpulan bahwa saya sering mengatakan kepada teman-teman pejabat tidak boleh menyalahkan masyarakat terus. Masyarakat kita begini. Saya bilang masyarakat tuh ngikut. Saya punya kalau masyarakat masih seperti ini berarti pemerintah belum optimal. Karena apa? Karena masyarakat itu sebetulnya saya bilang dalam 1 jam bisa kok berubah. Kok bisa Bu? Iya, saya punya bukti. Setiap tahun saya ngirim trainer ke Singapura. Kayak saya punya kerjasama dengan EE di sana, National Environment Agency ya. Setiap tahun saya kirim trainer ke Singapura, terbang cuma 1 jam.
langsung disiplin kok sana gitu. Kenapa? Ya karena pemerintah Singapura udah bikin sistem. Sistemnya apa ya? 5 aspek tadi, peraturan jelas, kelembagaan jelas, pendanaan jelas. Iuran di Singapura itu $20 per bulan. Dikira-kira 200.000 lah per rumah per bulan. Kalau di apartemen sekitar 80 sampai 100.000 gitu. Di Indonesia itu rata-rata ada yang masih Rp1.000, 2.000, ada memang yang udah 20.000 gitu. Padahal dia bayar listrik udah 1 juta. Jadi mulai dari pemerintah, APBN, APBD, sampai masyarakat pun ini belum prioritas. Gitu. Padahal kalau kita ngirim pakai Gojek aja barang berapa coba? Apalagi kalau sampah ya. Jadi aspek pendanaan ini juga sangat penting. APBN berapa, APBD berapa, iuran berapa. Sekarang masih semua itu masih di bawah standar yang benar. Nah, udah apalagi sekarang orang berpikir oh bisa jual listrik dan yang itu juga sangat keliru gitu. Ibaratnya orang rumahmu bersih tapi nggak mau bayar cleaning service. Karena dianggap cleaning service-nya, oh untung kan dia bisa jual listrik, dia bisa jual kompos. Padahal enggak. Kalaupun kita WT ya waste energy itu 1.000 ton tuh paling sampahnya paling listriknya 12 mega, 10 mega lah dipakai sendiri 7 mega, sisanya baru dijual. Malah sisanya tuh banyak juga yang untuk sosial di beberapa kota di negara besar. Untuk biasanya si panti jompo tuh buat air panas gitu. Jadi memang bukan mau bikin pabrik listrik, tapi sekarang tuh orang banyak seperti itu karena yang bicara insinyur energi, yang bicara elektro kayak gitu, bukan insinyur sampah. Nah, ini juga masalah sekarang banyak orang yang sebetulnya tidak mengerti sampah, bicara sampah, nggak ngerti incinerator, bicara incinerator, nggak ngerti degradable plastik, bicara plastik. Akhirnya terus terang sekarang tuh banyak sekali kebijakan yang akhirnya kurang pas, salah obat. Kira-kira itu padahal saya aja belajar 42 tahun merasa masih harus terus belajar dan makin ke sini makin hati-hati untuk bicara gitu. Cuman kemarin ini kenapa saya bikin buku ini juga tentang 5 aspek karena Pak Sarwono Kusuma Atma aja ngedorong saya, Cik, kamu itu jangan terlalu diem ya. Ini jangan terlalu low profile gitu. Karena terus terang kadang-kadang saya kalau nggak dicolek ya saya nggak ngomong. Saya jarang raise hand loh Pak Wendy. Jadi saya seorangnya sebenarnya saya tuh pemalu sebetulnya. Tapi kalau memang saya disuruh ngomong bolehlah sampai pagi 10 semester gitu. Kira-kira itu. Jadi 5 aspek peraturan, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sosial budaya, aspek teknologi. Nah kalau teknologi sih saya pikir kita harusnya filosofinya seperti memilih obat, bahwa semua obat pasti punya efek samping, tidak ada satupun obat yang paling bagus, tetapi ada yang paling cocok. Teknologi juga seperti itu gitu. Jadi nggak boleh bahwa Panadol lebih bagus dari kemoterapi atau kemoterapi lebih bagus dari enggak. Tergantung penyakitnya. Kalau yang sudah stadium 5 masuk ICU mau nggak mau yang operasi besar. Kemoterapi seperti Jakarta udah 8.000 ton per hari, ya mau nggak mau kita harus bikin yang ribuan ton. Sebenarnya saya udah mendesain tahun 82, master plan-nya juga udah saya bikin 2011, ada 4 insinerator besar di Jakarta. Tetapi masalahnya bisa ganti gubernur dan lain-lain, itu biasanya ganti lagi personel giginya 0 lagi, nggak jadi-jadi gitu. Nah, itu kira-kira jadi harus bikin master plan seperti nah. Terus kalau misalnya yang masih 20 ton, 10 ton di luar Jawa ya cukup pakai TPS 3R. Tetapi TPS 3R itu bukan berarti murah, itu ibaratnya herbal. Tetap aja 200-300 ribu per ton. Gitu. Jadi pemilihan teknologi itu ya seperti memilih obat. Jadi dan sekarang banyak sekali justru pedagang-pedagang teknologi yang berkeliaran tapi bukan dokter. Karena itu kita harus hati-hati. Jangan bikin MOU dengan pedagang obat, tetapi kita dengan dokter. Dan itu saya diajarin dulu zaman Pak Habibie kan dulu justru saya dikasih expert dari Menristeknya Jerman sana konsultan dan dia saya bayar gitu, bukan dengan pedagang teknologi gitu. Baik, dan ini sekarang banyak sekali. Ini udah berapa menit nih ya? Udah 35 menit. Ya udah lewat 5 menit dong. Iya dong. Ya udah, itu berhenti dulu deh. Nanti dulu ya. Biar saya mau ngomong apa lagi? Biar soalnya yang mau nanya juga ada banyak yang mau nanya. Penasaran. Jadi Bu Enci yang terakhir tuh pedagang teknologi. Tadi Bu Enci bilang
aspeknya aturan, lembaga, budaya, dana, teknologi. Tadi saya suka tuh istilahnya, tuh banyak yang pedagang teknologi. Ini yang terkadang si pemegang teknologi itu mengelabui demi barangnya laku, mengelabui menindakbobokkan si pembuat kebijakan, sehingga si pembuat kebijakan terlena dengan mengatakan bahwa pakai ini aja, dengan demikian saya bisa selesaikan tuh. Karena bisa katanya seluruhnya bisa dipakai apalah insinerator, apalah segala bahan listrik, uangnya balik. Saya udah bilang biologik aja nggak bakal bisa, tetapi dia bisa meyakinkan. Begitu nanti 3-4 tahun ternyata nggak terbukti, udah lain, udah yang penting barangnya udah laku. Kan Bunci kejadiannya banyak begitu. Guys, dari saya sih begitu. Yang lain itu Pak Bambang Fahidin udah resen. Silakan Pak Bambang. Ya, izin. Terima kasih Pak Wendy. Bu Sri mohon izin. Saya mungkin akan mendalami 5 prospek yang mengenai pengelolaan sampah tadi, ya masalah peraturan itu. Ini sebenarnya solusinya kita di Smart City sampai sekarang yang belum jelas juga. Kemudian lagi masalah master plan gubernur, ya. Saya sempat kemarin itu bicara sama Pak Wali Kota di Jakarta Timur dengan tim kebersihan. Sebenarnya ini bisa Bu, tanpa melalui APBD dan segala macam, kita bermain di CSR. Cita-cita saya pada saat itu wilayah Pulau Gebang, Pulau Gadung, terminal lah sasaran saya. Gimana mau bisa cita-cita Ibu, cita-cita kita semua mata itu memandang indah, di jalan tol aja yang pengemudinya itu orang terdidik lebih daripada SMA, itu kadang buang rokok. Pelatnya pelat pemerintah, kadang-kadang ada plat merah, kadang-kadang ada plat bintang. Saya gerem, tapi saya di dalam bus nggak mungkin saya menyetopin mereka. Jadi mungkin bisa kita coba Bu masalah 5. Di wawancara ngomongnya nyawarin KY. Dalam, mohon izin. Nggak, itu yang bocor tuh ada Pak, Kocok bocor. Silakan Pak, silakan lanjut Pak. Okay. Jadi saya mungkin bagaimana kalau di dalam diskusi ini dilanjutkan Pak Wendy, Bu J, kita masukkan ke dalam program Smart City. Untuk kenapa? Yang saya tahu, saya pernah ke Malaysia Bu ya, sebelum di Kuala Lumpur itu buang sampah di dekat lampu merah itu di ujung itu sudah ada polisinya yang menunggu. Jadi nggak ada alasan untuk dia sudah ada deteksi lupa saya di dekat polis ibu kota negaranya itu, yang bukan di Kuala Lumpur, ibu kota kan sudah pindah. Jadi di situ saya kenapa tidak di Indonesia begini? Terus siapa pekerjanya? Ya manfaatkan kayak preman-preman itu bisa jadi pekerja kita loh Bu. Jadi master plan Ibu juga bisa kita mainkan, jangan melalui gubernur lagi, langsung aja presiden jadikan APBN. Mungkin itu Pak Wendy, agak ekstrim saya bicara karena saya gemas. Ibu Enci yang 42 tahun belajar aja masih belajar, apalagi saya yang baru beberapa sesi Bu ya ketemu sama Ibu, karena saya diundang oleh Bu Vivi, diundang dari Pak Chandra. Coba Pak Bambang ini. Oke, baik Pak Bambang. Gitu ya Pak Bambang ya. Betul, silakan Bu Nadira, tadi buka mic juga. Bu Nadira silakan. Terima kasih Pak Wendy. Terima kasih Bu Enci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, saya salut banget sama Bu Enci, salut banget. Jiwanya masih muda. Tapi jangan ditaksir ya, ada kepala 7. Ya nggak mungkin dong saya woman to woman, nggak mungkin. Kalau di grup ini sekarang aku paling tua nih pasti. Nggak masalah Bu, umur itu hanya hitungan aja kok, sama aja. Jadi gini Bu, kan tadi kita sudah dengar problem gitu ya. Kan sekarang kita ingin kira-kira kontribusi kita yang muda-muda dari Bu Enci lah ya, Bu, saya sudah tua juga ya, tapi maksudnya lebih muda-muda dari Bu Enci itu kira-kira memberi terobosan-terobosan baru. Kan kalau Presiden Jokowi kan senangnya yang terobosan-terobosan gitu ya. Mungkin nggak, kan gini Bu, tadi saya sih belum mendengar sama sekali ya mengenai climate change.
isu sampah dihubungkan dengan climate change itu sangat tinggi di mana di negara-negara maju. Karena berapa persen Bunci sampah kita berkontribusi terhadap emisi karbon itu sangat cukup tinggi, Bu. Jadi bagaimana kalau kita bagi dua kategori aja, yaitu kategori pemerintah yang ngurusin peraturan lah, kelembagaan lah, sosial budayanya lah, dan sebagainya, pokoknya itu pemerintah. Kemudian dari sisi swastanya adalah semacam startup company. Startup company itu akan sangat untung mungkin ya. Kalau kan sekarang ini kan Pemda itu punya uang banyak ya. Adalah uang, kalau dikumpulkan itu adalah uang. Itu selama ini digunakan untuk apa tuh yang buat sampah itu? Palingan buat bayar truk sampah lah, buat bayar itu. Why not kita bikin perusahaan yang mengelola sampah? Di mana sih itu perusahaan yang investornya cukup besar lah harusnya ya. Dia itu akan menghasilkan bukan hanya listrik hanya untuk menjalankan mesin-mesinnya saja, tapi juga dia punya mesin-mesin lain yang mengkonvert sampah itu menjadi let's say biokarbon yang sangat berfungsi bagus itu untuk tanaman dan sebagainya dan untuk macam-macam itu biokarbon. Kemudian juga bisa menjadi sumbernya PLTU biomasa walaupun hanya sedikit, at least nanti dihubungkan dengan karbon kredit juga semuanya. Nah ini kalau dilihat-lihat juga misalkan plastik juga kita akan melihat cara sistem sortir yang paling sortir plastik yang paling termodern seperti apa. Jadi memang ada unsur teknologi, mau tidak mau suka tidak suka kalau untuk menjadi modern ya memang harus ada unsur teknologi. Akan tapi intinya adalah kalau yang mengelola sampah itu startup company di mana dia melihat peluang itu. Peluangnya adalah uangnya Pemda harus masuk ke sana. Artinya sampah itu dibawa ke sana oleh Pemda, tapi dia yang mengelola. Tapi karbon kredit yang dihasilkan itu akan sangat besar dari startup company sebagai untungnya dia. Itu kira-kira pemikiran secara garis besar aja karena emisi karbon dari sampah terutama metannya itu adalah 24 kali kurang lebih dari CO2 dan itu nilainya tinggi sekali kalau nanti di-convert ke menjadi karbon kredit. Terima kasih Bu Unci. Terima kasih Bu Nadira. Silakan satu lagi sebelum saya kembalikan ke Bu Unci. Kalau ada yang mau, Pak Idwan silakan. Pak Idwan atau Pak Koco? Pak Koco. Pak Idwan dulu, nanti Pak Koco deh. Pak Idwan singkat silakan nanti Pak Koco. Terima kasih Pak Wendy. Pertama-tama, wah hebat nih Ibu Unci nih, luar biasa. Jadi spiritnya sebetulnya kita marah lah ya, artinya sama lah, semuanya marah. Kemarahan lah. Tapi yang menarik begini Ibu Unci, bahwa kita kan tahu dulu namanya di ITB aja teknik penyehatan. Jadi bicaranya bagaimana supaya sehat, bagian dari health system. Kemudian dia bergerak menjadi teknologi lingkungan. Ya kan? Ini pun juga belum bisa apa-apa. Artinya kita bicara yang semuanya lintas disiplin, bicara lingkungan, bicara kebencanaan, bahkan bicara masalahnya si bangsa ini sendiri, masalah-masalah yang kemudian lintas disiplin sebetulnya. Nah, kalau lihat seperti itu, kita bicara lintas disiplin, sebetulnya Pak Habibie udah benar. Dibuatlah analisis sistem. Kita bicara ekosistem sebetulnya. Yang ujung-ujungnya, kalau ekosistem, itu namanya juga sistem. Dari A sampai Z, itu merupakan satu puzzle-puzzle yang kalau satu puzzle-nya aja tidak berfungsi, sistemnya nggak jalan. Begitu pula dengan sampah, dengan iptek, dengan kebencanaan, dan sebagainya. Artinya di sini bahwa seluruh perencanaan itu adalah bicaranya mengenai ekosistem. Nah, masalahnya juga, ini adalah masalah sosial budaya. Itu kebayang nggak kalau kita lihat kemarin Ratu Inggris meninggal, itu kan memperlihatkan sebetulnya civilization. Kita juga tidak bisa menuntut semua seperti kayak di Inggris, bahwa ini ada satu proses budaya dan sebagainya.
Nah, kemudian sebetulnya yang pada akhirnya kita pun yang memahami, tidak harus kemudian kita berupaya menjadi satu ekosistem yang penuh, tapi paling tidak dalam kapasitas hari ini, apa yang kita bisa lakukan? Solusi-solusi apa? Yang paling kecil aja. Buang sampah jangan sembarangan, apapun dan sebagainya. Dalam skala-skala yang paling kecil, keluarga dan seterusnya. Barangkali ya sebelum kita bicara-bicara yang besar dan tadi, kita barangkali berangkatnya dari keluarga yang paling memungkinkan, artinya dari pendidikan, Bu Ci. Barangkali itu aja saran saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan. Kunci saya kasih ke Pak Koco ya, setelah itu Bu Unci ya kembalikan kunci. Pak Koco silakan Pak. Pak Koco. Dianya. Pak Koco. Pak Sukoco. Kalau gitu. Begini, saya cuma bilang sama Mbak Enci. Mbak Enci, kebersihan itu ternyata memang menjadi kunci. Kunci dalam seleksi. Tadi kan Mbak Enci bilang, ini pengalaman saya. Waktu saya mau fit and proper test DPR, di DPR itu, KY itu ada 4 orang anggota DPR, Komisi 3. Begitu datang, apa yang dicari? Ke kamar apa itu? Kamar mandi. Wih, untung udah aku bersihin. Tiga semuanya gitu. Liatin. Jadi dalam hati, oh iya. Dia ingin tahu kira-kira kalau dia nggak ngelihat kamar ruang tamu seperti apa, tapi justru kamar mandi utama yang diserbu. Jadi saya setuju dengan Mbak Enci tadi itu. Maka itulah ketika saya nyeleksi calon hakim agung, kalau saya ketemu dengan calon hakim agung, yang pertama saya cek adalah kamar mandi. Bersih nggak? Kalau itu bersih, mudah-mudahan orang juga bersih, kakak, seperti itu. Jadi saya setuju sekali. Jadi bahwa kebersihan itu investasi itu memang betul, kakak, gitu. Itu aja, mudah-mudahan ini untuk termasuk komen yang baik, sehingga dapat buku 2. Dapat buku juga. Terima kasih Pak Bandi. Terima kasih. Nah, Kunci ada ini udah waktunya sih, tapi kelihatannya ada yang ini lagi nih. Boleh ya, Kunci ada lagi. Pak Fuadi, silakan Pak Fuadi. Pak Fuadi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Dengar ya? Ya. Bapak-bapak sekalian, Bu Unci, dan semua peserta. Ini saya agak Bu Unci, saya tidak Halo. Silakan Pak ya? Ada yang sama kita. Ya, oke. Silakan. Ya. Jadi saya perhatikan tadi pembicaraan sebelumnya Pak Idwan, Pak Koco mengenai masalah kebersihan adalah investasi, sampah tanggung jawab, Bu. Saya tidak mau bicara yang tinggi-tinggi dulu, Bu, kayak yang 5 itu. Mohon maaf, dalam pekerjaan kita, berapa negara, banyak negara kita sudah kunjungi. Sudah kita lihat. Mulai dari atas sampai bawah. Nah, saya kembali kepada kita saja. Kembali apa dikatakan Pak Idwan tadi, yang sebenarnya yang terjadi ini adalah karena budayanya belum. Itu dasarnya menurut saya. Pendidikan di rumah tangga sendiri, pembantunya boleh bersih, tapi apa namanya, bosnya belum bersih. Bersih oke, tapi kadang-kadang saya melakukan itu, Bu, ya. Mulai dari kantor BPPT, di kantor Ristek, ke kantor Wapres, istana bersih ya, tapi mereka tidak tertib, tidak teratur. Tidak ada artinya. Jadi intinya buat saya lihat tadi itu kembali bahwa oke, Bu Unci, apa yang Bu katakan tadi 5 poin, fine. Itu sebagai saya sudah terlalu jauh, bukan terlalu jauh sih, itu boleh lah untuk dalam hal melakukan penertiban. Tapi bagi saya yang penting di sini saya melihatnya ya, konsepnya itu dari budaya, pendidikan rumah tangga, di sekolah, bagaimana mereka bisa tertib, bagaimana mereka bisa bersih. Mereka bisa itu menjadi budaya, menjadi setiap hari mereka lakukan itu. Itu mungkin tantangan yang paling besar, itu mungkin mulai dari situ menurut saya. Oke lah yang apa Ibu katakan tadi itu semuanya itu boleh, itu oke lah, itu dalam rangka pemerintah, whatever lah.
Tapi lagi saya katakan bahwa saya melihat ini, apalagi Ibu katakan tadi kan, bahwa kita masih di bawah 0,1%, sudah menjauh. Tapi apa yang bisa kita lakukan itu adalah kembali kepada basic tadi. Basic rumah tangga, bagaimana ini itu yang harus dipikirkan, dan basic di sekolah atau di dirinya masing-masing. Baik. Itu yang harus benar-benar dijadikan pedoman, sehingga kalau kita lihat Bonci, lihat kita di Jepang, di Korea, ya begitu tertibnya orang. Di kita apa yang dikatakan tadi di jalan tol, di mana segala macam, jangankan jauh-jauh, BPPT saja kita lihat lantai 1 sampai 24 itu dulu. Benar itu, orang kalau masuk ke rumah itu harus memang lihat WC-nya. Kalau WC-nya bersih sudah fine itu. Jadi saya tidak mengomentari yang lain-lain yang panjang itu, Bu. Banyak panjang ininya, hanya kembali kepada basicnya bagi saya adalah pendidikan itu dan menjadi budaya kebersihan itu. Bersih boleh saja, tapi kalau tidak tertib, tidak teratur, tidak ada artinya bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunci, tuh kan, baru dipancing sedikit aja udah gitu. Banyak pertanyaan yang Pak Wendy, tolong yang tadi yang diagram 5 aspek itu aja. Diagram 5 aspek ya. Kan. Yang 5 aspek tadi yang awal ya. Yang awal ya. Nih. Ini kan awal sekali. Lama. Terus ini. Jadi sebetulnya ya apa yang tadi dibicarakan itu kan terus semua. Terus pertama. Awal banget sih. Ada. Yang itu pertama. Nah, udah. Jadi sebetulnya tadi karena saya bilang karena waktu kurang, jadi saya tidak begitu sistematis ya. Jadi memang kenapa kita jalan di tempat udah merdeka 77 tahun gitu ya. Karena ternyata justru dari 5 aspek ini yang selalu dibicarakan hanya fokus di aspek teknologi. Yang lainnya tuh kurang. Aspek sosial budaya, aspek pendanaan, peraturan, dan kelembagaan. Dan 5 aspek ini bukan hanya untuk tingkat nasional. Kita bicara tingkat RT, kita bicara tingkat gedung, ini juga penting. Contoh misalnya aspek peraturan untuk tingkat RT itu apa sih? Minimal ada surat edaran dari RT. Apa aja sih yang paling sederhana? Bahwa peraturan pertama, setiap rumah harus punya tempat sampah. Itu yang paling rendah. Karena dari survei saya masih banyak rumah yang nggak punya tempat sampah. Di Indonesia ya, dibuangnya ke sungai dan ke laut. Dan kedua, peraturan yang sangat sederhana juga, bahwa tempat sampah itu harus dicuci. Tempat sampah itu harus cantik. Tempat sampah itu harus bersih. Karena begitu kotor, orang nggak disiplin. Jadi jangan mobil sama motor aja yang dicuci gitu. Tempat sampahnya nggak pernah dicuci. Jadi kalau kita bicara 5 aspek, not only kita bicara nasional, kita bicara dari nasional undang-undang sampai tingkat RT, ya juga peraturan tingkat RT. Misalnya kalau kita bicara aspek peraturan. Tingkat gedung juga seperti itu. Peraturan tingkat rumah juga harus jelas. Di rumah itu juga harus ada peraturan bahwa dan juga harus jelas lembaganya, siapa regulator, siapa operator. Di rumah itu regulator misalnya siapa, Bapak Ibu. Operator ART misalnya. Ini harus jelas juga, nggak mungkin ART itu jadi operator juga, suruh mikir, suruh belanja dan lain-lain gitu. Jadi 5 aspek ini bukan hanya di tingkat nasional, dari tingkat RT pun, tingkat gedung ini kita selalu bicara ini. Jangan ujuk-ujuk bicara teknologi gitu. Kira-kira itu sekarang gedung BPPT. Ada nggak peraturannya? Seperti apa gedung BPPT dulu aspek peraturan tentang. Saya lihat juga peraturannya belum begitu standar. Terus kelembagaannya harus jelas. Di gedung BPPT ini siapa regulator tentang kebersihan, siapa operator. Terus aspek pendanaan berapa rupiah sih per bulan BPPT mengeluarkan untuk itu gitu. Apalagi aspek sosial budaya. Tadi bicara orang terus terang nih kalau saya mau jujur ya. Beberapa direktur BPPT pernah ditangkap oleh Dinas LH. Karena apa?
karena merokok di ruang AC. Sekolahnya doktor di luar negeri, tapi tidak bisa bicara no smoking. Fakta, Bu. Setuju, Bu. Jadi pembangunan manusia jauh lebih susah daripada bikin mesin. Dan saya tuh justru sering ngomel-ngomel kalau lagi di BPPT. Saya ingat banget tuh saya punya deputi takut sama saya. Orang dia udah doktor, deputi. Ingat Pak Wendy ingat nggak? Saya kan pernah ngomelin di Batam tuh Pak itu otorita Batam, Pak Ismet. Ya, saya bilang mondar-mandir ke Singapura nggak pernah belajar, saya bilang itu TPA-nya kebakaran, saya bilang TPA-nya kayak cukup gitu kan. Terus Pak Wendy kan bilang, dia mau bilang kemarin saya nggak enak dia. Iya terus Pak Wendy kan bilang ke bos saya waktu deputi saya Pak Rahmat itu Bu Enci suka ngomelin deputi nggak, ngomelin bos nggak? Kata Pak Rahmat, oh saya kenyang dia ngomelin karena ya deputi saya itu merokok di ruang AC gitu loh. Sekolah di Inggris nggak bisa baca no smoking. Jadi terus WC BPPT dulu kalau masuk ke lobi itu sering bau gara-gara toilet di situ. Jadi gitu. Jadi ini jauh lebih susah. Saya belajar bikin mesin mau apa kayak apa sebentar lah gitu. Tapi ngajarin orang BPPT aja nggak gampang. Terus saya pernah ini cerita nih jadi saya di BPPT ulang tahun BPPT. Sampahnya numpuk, berantakan banget. Terus akhirnya kan saya bingung ini kenapa ini udah berhari-hari sampah numpuk nggak diangkut gitu ya. Sampai akhirnya saya telepon Pak Marjan waktu itu saya sama Pak Marjan saya mau ngasih kado nih ulang tahun BPPT apa Bu? Ini mau saya bersihin sampah malu-maluin. Ini gimana tuh kok nggak diberesin? Terus ya udah Bu tapi gimana saya nggak apa-apa pokoknya saya ikhlas kok. Ternyata apa? 7 hari nggak diangkut, terus bagian perlengkapan diam aja nggak usaha, terus ternyata setelah saya cek truk sampahnya mogok, kan harus tinggalnya usaha dong gitu. Udah deh, akhirnya saya telepon wali kota, saya telepon dinas kebersihan, tolong dong ini diganti, saya bilang karena ini mogok, tolong diganti sama kontainer lain. Akhirnya saya dengan camat, dengan lurah sebagian, akhirnya diganti truk sampahnya dengan yang kontainer gitu, yang kosong ditinggal, yang isi diambil. Ya kayak gitu aja nggak ada tuh orang yang peka. Padahal tamu banyak sekali. Dan waktu lainnya saya rapihin. Saya rapihin tuh ada saya pindahin, tapi nggak tahu sekarang. Saya pengen lihat sekarang pun seperti apa. Jadi ya memang pendidikan manusia itu bukan hal yang mudah. Saya memperkenalkan pemilahan udah 35 tahun ya, tahun 87. Ternyata pemilahan di Sumber itu ilmu tertinggi gitu di persampahan itu. Ya, kantor pemerintah pun belum ada yang memilah gitu. Singapura pun ternyata pemilahan itu sekitar 10 tahun terakhir. Jadi awalnya itu sebetulnya tetap pemerintah 100% collection. Pelayanan dulu 100%, masyarakat minimal buang di tempat sampah dan bayar. Dan tadi ini kembali lagi kita mau jualan karbon, mau jualan listrik, enggak. Kita mau jual jasa kebersihan. Yang buang harus bayar, yang mengelola harus dibayar. Di sini adalah polluter pay principle. Sama kayak kita buang ke WC umum berapa? Kita bayar nggak? Bayar 2.000 sekali masuk. Perkara WC umumnya bisa bikin biogas, bisa bikin kompos, itu mah cuma bonus. Justru kalau dihitung itu kan ibaratnya ya kayak zolim gitu. Kira-kira ya kalau jadi bukan hanya sosial budaya, memang di 5 aspek ini, dan ternyata aspek sosial budaya itu bukan hal yang mudah gitu. Tadi Singapura aja butuh 40 tahun kata menterinya, dari mulai meludah sembarangan sampai seperti sekarang. Dan dia bilang juga Singapura pun belum budaya, Bu, baru lowian gitu. Nah buktinya kalau orang Singapura ke Batam yang udah budaya tuh ya baru Jepang. Karena Jepang undang-undangnya 200-an tahun yang lalu. Itu juga alasan saya kenapa saya mendorong pemerintah menyusun undang-undang persampahan. Saya butuh 8 tahun berjuang. Dari tahun 2000, akhirnya lahirlah tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang akhirnya udah ada Perpresnya, ada Permennya, dan lain-lain. Meskipun ternyata sosialisasinya masih kurang. Saya pikir yang hadir di sini pun belum tentu tahu bahwa kita punya undang-undang pengelolaan sampah.
nomor 18 2008. Karena sosialisasinya tidak profesional gitu. Nah, itu dulu saya sampai dibilang, ini Bu Enci rada gila ya, masa sampah aja bikin undang-undang gitu kan. Nanti ya saya bilang nggak apa-apa, agak gila daripada agak waras. Kalau agak waras kan orang gila, saya bilang gitu aja. Dan alhamdulillah saya didorong banget sama DPR. Waktu dari Komisi 8, akhirnya begitu Presiden ganti jadi Komisi 7. Tadinya menterinya Pak Nabil, akhirnya Pak Rahmat, akhirnya lahir 8 tahun lah gitu. Dan itu juga kebetulan ya Tuhan ngasih jalan karena saya diberi kesempatan nulis surat ke Presiden Pak Wendy waktu itu. Jadi kebetulan saya ikut rombongan Presiden waktu itu ke Cina, ada Energy Forum ya waktu itu dengan Menteri Energi. Salah satu yang dikunjungi di Shanghai adalah Waste to Energy. Terus Presiden waktu masih SBY dia minta ini orang yang ngerti sampah tapi bukan pegawai negeri gitu kan. Akhirnya saya ditarik-tarik padahal waktu itu baru lebaran tuh, lebaran dari ketiga. Terus ayo pokoknya harus pergi kapan, nanti malam. Waduh, nanti malam. Terus gimana dong? Saya bilang ini ya udah pokoknya harus ikut rombongan Presiden dinner gitu. Tetonya ternyata nggak ke Shanghai, nggak ada apa namanya itu, nggak bisa visa on arrival di sana, harus ke Guangzhou. Ya udah, akhirnya saya subuh sana langsung di Shanghai-nya pagi-pagi nemenin Presiden untuk kunjungan ke Waste to Energy. Akhirnya saya bilang waktu ke Sekretariat Presiden, Mas itu Andi Malarange, Dino Patijalan, nanti saya bikin laporan tertulis aja ya, udah gitu kan. Akhirnya bikin laporan tertulis ya 5 aspek ini, pokoknya Pak Presiden mau ke Cina, mau kemana, lihat 5 aspeknya, jangan ujuk-ujuk teknologinya gitu. Gimana di Cina, bagaimana lembaga di Cina, bagaimana pendana Cina gitu. Dan kalimat terakhir ngomong-ngomong ini udah 1 bulan draft undang-undang, rancangan undang-undang sampah udah di meja Presiden sebulan. Akhirnya langsung begitu berapa bulan kemudian lahirlah undang-undang itu. Ya, minimal yang tadinya mimpi sampai terjadi gitu. Saya betul-betul nangis di DPR waktu itu. Karena saya terharu aja gitu, dan orang DPR bilang, Bu ini 8 tahun termasuk terlalu cepat, ada yang 10 tahun belum jadi dia bilang, karena Ibu jadi dukun beranaknya, dia bilang gitu. Terus jadi dan alhamdulillah waktu saya didorong, ada orang DPR, kita pernah kenal Pak Catur yang dulu zaman Pak Hatta ya, dari PAN. Pak Catur kebetulan di Komisi 7 waktu itu, dan dia ikut mendorong lah dari dalam. Dan hari ini saya juga udah diundang lagi oleh DPD, DPR sama Balik untuk merevisi beberapa pasal. Karena ini udah 2008 kan udah 14 tahun, ternyata masih banyak pasal yang belum bisa dilaksanakan. Saya pikir mungkin Tuhan ngasih saya masih umur karena masih banyak PR seperti ini ya. Jadi kadang-kadang begini, saya pikir jadi kita kalau bicara peraturan ya bukan hanya undang-undang, dari mulai peraturan tingkat RT. Peraturan tingkat BPPT. Saya suruh cek lah ya sekarang. Jadi ya orang BPPT aja dokter sekolah di luar negeri nggak bisa baca. Stop. Bunci, makasih. Lagi tidur ya. Mari. Ini Bunci, saya hanya nyatet aja beberapa ya. Yang pertama, tolong saya bentar. Gini, kita waktunya udah mau habis. Tolong yang pertama gini Bunci. Tolong saya mesti gini. Halo? Saya tuh sebutnya Pak Wendy, saya tuh biasa dong yang bicara, gantian dong yang bicara. Tolong bentar stop dulu, enggak, ini suaranya bocor. Yang lain banyak yang bicara pakai ini nih. Sosial media itu karena lu. Gitu. Saya ngomong gini ntar. Jadi apa? Jadi boros ya. Gitu. Halo, aduh siapa yang bicara nih? Tolong di mute dulu yang bicara dong. Nah, kita mau selesai nih ya, bocor. Pak Bunci, yang kita ada beberapa ya hal yang sifatnya praktis dalam arti kata kita ngadepin birokrasi ini, biar nggak bagaimanapun yang Ibu Bunci katakan kan yang kita hadapi hari-hari ini kan masalah birokrasi ya, tanpa kita mengecilkan arti semua pihak ya. Jadi memang ada hal yang birokrasi yang harus kita selesaikan itu, selain dari itu, untuk supaya yang 5 aspek dari Bunci katakan itu bisa jalan. Yang pertama yang saya ingin katakan bahwa adalah
Ibu kita hit itu adalah poin yang memang ini sekarang kalau beberapa tadi contoh di instansi pemerintah, awal muasalnya itu adalah perhatian dari yang mengalokasikan keuangan terhadap anggaran satuannya terhadap kebersihan. Kalau masalah pembangunan dia ada satuannya, tapi kalau ada kebersihan satuannya itu udah sangat amat minim. Ya, itu harus di ini tuh. Jadi kalau kita ini tahu kita kemana arahnya kita yang mau kita katakanlah appeal sama-sama gitu. Kita tahu kalau rumah ya kita upayakan rumah kita sendiri, tapi kalau kantor kan nggak ada yang mengeluarkan uang dari kantong sendiri, Bu. Ya, pasti anggarannya dari APBN. Kalau anggaran dari APBN-nya memang dari sampahnya, dari kebersihannya memang sangat minim, ya itulah dapatnya cuma sekian. Beda dengan kalau hotel. Hotel kan tahu, mall mahal ya dapat segitu karena tahu dikontrakin aja. Itu satu ya. Yang kedua, saya tuh kemungkinan gini Bu, soal pilkada lah, pil semua lah gitu. Saya ingin sebetulnya di kota nih sebenarnya bahwa isu sampah menjadi salah satu topik di perdebatan. Dulu sekian tahun yang lalu kita ngarepin nih di kota yang besar, kapan sih isu transportasi menjadi isu kemacetan menjadi perdebatan. Ternyata 4-5 tahun terakhir ini jadi isu tuh. Nah, tetapi kita harapin ke depan tuh isu sampah juga jadi perdebatan. Jadi isu sampah jadi perdebatan. Kalau kita bisa menyuarakan itu, mungkin bisa kita tutup. Calon ini ngomong soal sampah akan saya lakukan. Contoh ini sama kayak begitu Bu Bunci ya. Kalau Bunci, saya lihat Bunci itu terharu kelihatannya. Jadi apapun saya terima kasih banyak Bu Bunci diskusinya, materinya, dan nanti untuk buku-bukunya yang tadi udah penanya terbaik, ternyata semua yang nanya pertanyaannya baik, jadi akan dapat buku dari Bu Unci katanya. Bobol Pak Wendy, hari pertama dan bertanya juga. Tapi ada syarat, saya akan bagi buku itu dan harus dibaca, dan saya akan tes. Syaratnya dibaca. Nomor HP-nya udah catat ya. Nanti tolong WA. Sudah Pak. Udah catat. Baik kalau gitu. Kita udah. Kita udah ini ya. Tapi Pak Wendy, tapi sedikit aja.